Stand up, please. Greetings, 1, 2, 3, go. Good morning, Mr. Market, 1, 2, 3, go. Tak disiplin bertanggung jawab percaya. Yes, yes, yes. Good leader. Be patient, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Sit down, please. Semua Siap. Pak. apa kabar? Baik. Hari ini semua hadir. Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Tidak, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan masuk materi tentang sistem komputer. Ya, materinya sistem komputer untuk pertemuan berikut. Untuk minggu kemarin kita sudah bahas tentang pengangkat dari sistem komputer. Ada yang masih ingat? Dalam sistem komputer ada berapa komponen? Tiga. Apa-apa? Berapa P? Perangkat keras, perangkat lunak dengan proses. Ya. Ada yang lain? Perangkat masukan, pemrosesan. Perangkat masukan, proses dan Keluar. Pengeluaran. ya. Oke, kalau misalkan kalian dengar kata sistem komputer, yang ada di pikiran kalian apa? Perangkat dalam komputer. Perangkat dalam komputer. Ada lagi yang lain? Cara kerja. Cara kerja komputer. Ya. Oke. Kalau bicara tentang sistem komputer sebenarnya kita bicara tentang bagaimana komputer itu dapat bekerja. Ya. Belajar sistem komputer dalam skala kecil itu kita kenal dengan namanya handphone. Kalau kalian sudah pegang handphone semua, Pak yakin bahwa kalau kita bicara tentang sistem komputer itu gampang. Karena semua kita pegang handphone, betul tidak? Betul. Dalam sistem komputer kita kenal ada dua komponen. Perangkat lunak dan perangkat Keras. hardware dan software. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk hari ini kita akan bahas tentang khusus perangkat keras. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah ya, yang pertama mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan ciri. Kedua adalah kita mampu mengetahui spesifikasi dari perangkat keras. Tujuan yang ketiga adalah kita mengidentifikasi komponen penyusun perangkat. Kita mulai dari yang pertama. Pertama kita akan bahas tentang bagaimana sistem komputer itu bisa bekerja, proses komputer bisa bekerja. Kita tahu kemarin bahwa ada tiga komponen. Input, kemudian ada proses atau prosesor, kemudian ada output. Nah, sebenarnya dalam prosesor ini ada satu lagi yang kita sebut dengan penyimpanan atau storage. Jadi dalam perangkat keras itu sebenarnya ada tiga komponen ini: input, proses, output. Tetapi dalam proses ada yang namanya penyimpanan. Nah, sistem komputer bisa bekerja kalau empat ini semuanya lengkap. Artinya saling terhubung. Misalkan kita mau hidupkan komputer, kalau kita tidak nyalakan prosesornya, pasti komputer tidak hidup, betul tidak? Atau misalkan kita mau ketik tugas, tetapi kita tidak menggunakan perangkat input keyboard,
otomatis tidak bisa kan. Kemudian kita misalkan mau mencetak dokumen, tetapi tidak ada perangkat output, misalkan printer, pasti tidak bisa. Jadi namanya sistem komputer itu dia satu kesatuan. Jadi semua ini bekerja, baru ada yang namanya sistem. Ya. Jadi kalau begitu, sekarang kita mau kenal kira-kira dari perangkat input, proses, dan output ini ada apa-apa saja. Ya. Perangkat input itu adalah perangkat memasukkan. Maka perangkat masukan itu kita kenal ada berapa. Yang pertama ada mouse, kemudian ada keyboard. Kemudian ada apa lagi? Joystick. Apa lagi? Mikrofon. Apa lagi? Perangkat inilah yang nanti akan mengirimkan data ke komputer. Nah, di sini Pak akan jelaskan dua contoh perangkat input. Ya, di sini ada Pak bawa keyboard. Ya, ini adalah contoh perangkat keyboard. Ternyata fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk mengetik. Untuk mengetik. Selain itu apa lagi? Untuk memasukkan angka ke huruf. Ya. Jadi keyboard fungsinya adalah memasukkan karakter. Karakter itu bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk apa? Huruf, Tanda baca, simbol, ya, atau lain-lain. Jadi di sini dia fungsinya untuk memasukkan karakter. Nah, ini mouse. Yang pakai ini adalah mouse tablet. Ya. Ada sekarang yang mouse tanpa kabel atau mouse netral. Nah, mouse ini juga ternyata fungsinya adalah mau mengatur posisi dari kursor. Kenapa di komputer harus ada mouse? Karena menggunakan untuk menggeserkan Karena kalau tidak ada mouse tidak bisa atur kursor. Iya, dia tidak sama kayak laptop. Jadi mouse selalu ada di komputer. Ternyata di mouse itu ada cara mengoperasi, cara penggunaan. Yang pertama itu dengan tunjuk atau poin. Nah, itu untuk apa? Untuk menunjuk objek yang kita mau klik. Yang kedua adalah klik kiri. Nah, di sini kan ada dua. Ada klik kiri, ada klik kanan. Jangan dia ada ini namanya scroll. Jadi dia bisa gunakan untuk scroll. Klik kiri itu digunakan menekan tombol sekali, kemudian lepas. Bahasa lagi tentang prosesor. Prosesor di sini komponennya ada namanya CPU. Ya, jadi otak dari komputer itu ada di sini. Ini adalah otak dari komputer. Kenapa Bapak bilang otak? Kalau tidak CPU, komputer tidak. CPU itu dia mengendalikan semua kerja. Perangkat penyimpanan itu yang tadi ada, misalkan ada flash disk, kemudian ada apa? Hard disk, kemudian ada apa lagi? Apa? RAM. Apa? Ada apa? Monitor. Apa lagi kira-kira? Printer. Speaker. Apa lagi? Pixel. Pak mau tanya, kira-kira ini termasuk perangkat apa? Output. Nanti proyektor atau LCD juga. Apa?
akan bagi tugas kelompok. Silakan diskusi dalam kelompok. Nah, ini RKPD-nya. Nanti kalian tulis nama kelompok di sini, ya. Kemudian ini cara kerjanya. Di sini ada gambar, nanti Pak akan siapkan gambar. Di sini disuruh minta apa? Tulis nama perangkatnya apa. Kira-kira gambar ini nama perangkatnya apa? Kolom ini. Bisa, misalkan yang pertama ini gambar apa? Nama perangkatnya di sini. Nama perangkatnya di sini. Kemudian centang bagian ini, kira-kira dia termasuk input device atau perangkat masukan, atau perangkat proses, atau perangkat keluar, atau penyimpanan. Sini ada input, proses, dan output. Kira-kira perangkatnya apa? Dari yang kalian sudah centang di depan. Kira-kira yang masuk input yang mana-mana, proses, dan oh, oke, bisa? Setelah itu tambahan yang ini hanya mencocokkan saja. Ya, kalian hanya mencocokkan. Kira-kira yang monitor mana? Hubungkan. Bisa? Bisa. Keras minggu depan materinya adalah perangkat lunak. Ya, masuk ke materi perangkat lunak minggu depan. Kalian baca tentang perangkat lunak. Kemudian di sini akan ada tugas. Ya, kalian kerja dan minggu depan dikumpulkan. Yes, yes, yes. Good leader. Big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Mari kita satu nama Tuhan, terima kasih atas penyampaianmu dari pagi hari tadi hingga siang hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Biasanya untuk kami pulang, kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan ke depan. Tuhan, amin. Greetings, 1, 2, 3. Thank you.